Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, sehat terus ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi-materi yang akan kita pelajari di tema 4 subtema 3 pembelajaran kelima. Nah, ini sudah mau akhir-akhir pembelajaran kita di awal semester ini ya. Oke, baik anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali mengenai gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan kita ya. Kemudian berikutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah iklan. Oke, membuat sebuah iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Berikutnya kita akan mempelajari juga tentang karya batik, karya seni batik. Oke, salah satu warisan budaya nasional kita, batik. Baik anak-anakku semua, kita langsung mengulas yang pertama. Di sini Bapak akan menyampaikan kembali, mengingatkan kembali mengenai gangguan-gangguan atau penyakit yang menyerang organ pencernaan kita. Tentunya di materi-materi sebelumnya, di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa saja penyakit-penyakit yang bisa mengganggu saluran atau organ pencernaan kita ya. Yang namanya sakit tidak enak kan, jadi kaum rebahan, tapi kaum rebahannya bukan karena malas, bukan karena lockdown, bukan karena apa ya, tapi karena sakit perut. Nah, itu sudah ya. Umumnya orang yang menderita gangguan pencernaan itu bahasa umumnya itu sakit perut, tapi tidak semuanya. Oke, kita lihat lagi. Pertama kita lihat dari penyebabnya. Ya. Nah, ini dulu penyebabnya yang enak dulu ini. Kenapa sih tuh gambarnya kok tersembunyi? Nah, supaya kalian tidak semakin tergoda dengan makanan-makanan cepat saji yang enak. Oke. Makan enak belum tentu sehat, ingat itu ya. Baik, banyak gangguan pencernaan yang diakibatkan dari pola makan yang kurang sehat. Di antaranya suka atau terlalu sering makan makanan cepat saji atau jajanan-jajanan pinggir jalan ya, yang kesehatannya belum terjamin seutuhnya. Baik, yang pertama, apa yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan karena makanan yang kurang sehat itu? Di antaranya apa itu? Aduh, sakit perut. Sakit perutnya ini perut yang sebelah mana nih, yang mana? Nah, itu contoh dari usus buntu. Ya, usus buntu. Di antaranya gara-gara makanan yang kurang sehat sehingga menyebabkan infeksi di saluran ususnya. Nah, oh ini keliru. Gambar yang kedua ini yang usus buntu. Yang pertama itu gambar apa ya? Masih ingat materi sebelumnya? Konstipasi. Ya. Sembelit. Nah, karena makanan-makanan cepat saji ini biasanya tidak atau mungkin ya sedikit sekali mengandung serat. Ya, atau bahkan sama sekali tidak mengandung serat. Jarang kan? Makanan cepat saji itu ada sayurannya, jarang sekali ya, banyakkan karbo dan protein atau lemak. Jadi susah buang air besar, susah BAB ya. Sampai terjadi infeksi bisa menyebabkan usus buntu. Kemudian dari pola makan yang kurang sehat, kemudian tangan kita jarang cuci tangan, kemudian langsung makan, banyak sekali kuman-kuman, bakteri, virus yang menempel di tangan kita.
tangan kita ini sumber kuman. Nah, bisa dikatakan begitu. Makanya sebelum makan itu harus cuci tangan terlebih dahulu supaya mengurangi jumlah kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita, pada tangan kita. Oke. Kira-kira apa yang dapat terjadi ketika tangan kita kotor kemudian kita makan? Di antaranya yang pertama, sariawan, ya. Ingat kemarin sariawan disebabkan oleh apa? Banyaknya jamur di lapisan mulut kita. Kemudian sakit gigi. Nah, ini udah kumannya banyak, jarang dibersihkan lagi kan giginya, jarang disikat. Akhirnya senang deh kuman-kumannya kan. Bolong giginya, sakit giginya, kropos dan lain sebagainya. Kemudian sering buang air besar. Apa istilahnya? Bagus sekali, diare, ya. Bolak-balik ke kamar mandi, terlalu encer. Nah, ini kalau dibiarkan bisa menyebabkan dehidrasi dan itu sangat berbahaya. Kemudian, lambungnya tupak lambung, kemudian emah, kemudian asam lambungnya naik dan lain sebagainya. Ya, bahaya. Nah, semuanya ini menyebabkan sakit yang tidak tertahankan beberapa ya. Bukan main sakitnya. Nafsu makan hilang, gairah beraktivitas tidak ada, semangat kendor. Jadinya rebahan terus deh maunya. Tapi rebahannya juga tidak nyaman, ya kan? Nah, makanya galau ya. Kaum rebahan yang galau, sakit perut, jangan sampai terjadi. Nah, maka dari ini kita semua harus selalu menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Bagaimana caranya? Masih ingat? Di antaranya dengan menjaga pola makan kita dan biasakan mencuci tangan sebelum makan. Tidak cuma tangan, tapi peralatan makannya juga harus dipastikan bersih. Oke? Insya Allah kita semua selalu sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit pencernaan tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang juga sudah banyak ya iklan-iklan, himbauan, ajakan dan informasi-informasi mengenai pola hidup sehat, pola hidup bersih, ya, cara menjaga kesehatan. Jangan cuma mengingat yang diingat itu iklan obat pencernaannya saja, oke? Tapi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, maka dari itu di kesempatan ini juga kita akan coba membuat sebuah iklan, ya. Nah, di situ kan ada gambarnya iklan biskuit dan minuman. Ya, apakah itu cara pola makan yang sehat? Tergantung. Apakah cuci tangan dulu, apakah itu sudah bersih dan lain sebagainya, susunya masih bagus, belum basi dan lain sebagainya. Kuenya sudah expire atau belum dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu nanti kalian coba membuat sebuah iklan, kemudian diinformasikan kepada teman-temannya, kepada orang lain. Ya, nah caranya gimana? Mulai memeriksa naskah iklan yang dibuat. Mau gimana iklannya itu? Naskahnya dulu, ceritanya kayak gimana? Nanti kita ketemu, nanti aku bawa biskuit kamu. Nah, dan seterusnya, ya. Tuh, dicek lagi naskahnya. Sudah runtut atau belum? Sudah sesuai atau belum? Kemudian berikutnya perlengkapannya disiapkan. Ya, apa saja yang diperlukan? Bahan-bahannya, yang mau diiklankannya apa, kameranya. Nah, kan kalau iklan elektronik kan berarti ada kamera untuk gambar atau untuk video dan lain sebagainya.
Kemudian, nah tokohnya siapa? Ayo, kamu jadi pembeli ya, aku jadi penjual. Kamu jadi anak yang jajan, saya jadi anak yang tidak mau jajan dan lain sebagainya ya. Pemeran, tokoh-tokohnya harus sesuai naskah, harus disiapkan. Siapa yang jadi A, bagaimana dia harus bicara dan lain sebagainya. Dan sebelum memulai harus latihan dulu supaya tidak kaku, supaya tidak keliru, supaya tidak banyak salahnya. Ya, harus latihan bermain peran ya, sesuai naskah tentunya. Boleh improvisasi tapi tidak keluar dari rencana semula ya, begitu. Nanti baru syuting. Nah setelah syuting nanti jadi deh iklannya. Oke, nah itu cara membuat sebuah iklan. Berikutnya tentang karya seni batik. Kita tahu batik ini merupakan salah satu warisan budaya nasional yang diakui secara resmi oleh dunia melalui badan PBB yang bernama UNESCO. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri batik. Ya, batik ini ada dua macam. Ada batik tradisional, ada batik modern. Nah, masing-masing ada perbedaannya. Kita lihat. Yang pertama, kalau batik tradisional itu memiliki coraknya, itu memiliki simbol makna. Jadi corak batiknya itu memiliki arti. Artinya ini biasanya berhubungan dengan daerah setempat, tradisi daerah setempat. Misalnya batik Pekalongan, batik Banjar, batik Kalimantan, ya. Nah, sesuai daerah, jadi ada maknanya. Sementara yang modern tidak ada makna khusus, yang penting bagus motifnya, lebih nasionalis lah gitu. Campuran, mungkin ada campuran dalam batik itu, ada corak Banjarnya, ada corak Kalimantannya, bisa campuran seperti itu. Jadi tidak ada makna khusus. Sementara dari sisi warna, kalau batik tradisional itu cenderung berwarna gelap. Artinya tidak bermain dengan warna coklat, biasanya hitam. Terus apa lagi? Biru dongker, apa tuh yang berwarna gelap lah. Nah, seperti di contoh itu kan warnanya coklat hitam gitu kan, coklat hitam gitu kan. Beda dengan batik modern, warnanya bebas, colorful, warna-warni, cerah, ya kan? Berani bermain warna cerah itu ditampilkan di situ. Lebih bervariasi. Nah, tadi seperti Bapak sampaikan, motifnya itu mencirikan khas suatu daerah. Batik Pekalongan ya begitu semua. Jadi kalau kita sudah mengenal macam-macam batik itu, ketika kita bepergian lihat batik, oh ini batik Solo, oh ini batik Pekalongan, oh ini batik Kalimantan. Nah seperti itu. Tapi kalau yang modern kan tidak mewakili daerah, dia lebih umum. Nah kalau batik tradisional ini biasanya dibuatnya secara tradisional juga, ya. Ada yang pakai tenun, ada yang pakai canting tulis gitu kan. Nah, dibuat pelan-pelan, handmade lah istilahnya tuh ya. Lebih lama jadinya dan lebih sulit. Misalkan kalau kalian melihat orang membatik itu kan sambil duduk, sambil ada cantingnya, ada malamnya, kemudian dilukis, diukir dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Sementara batik modern ini sudah pabrikasi kan, sudah menggunakan teknologi mesin, jadi lebih cepat, lebih mudah gitu, ya, main print, main cetak dan lain sebagainya. Oke, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian teknik pembuatannya. Nah, tadi kan pembuatannya lama dan sulit. Kita lihat seperti apa sih cara-cara membuatnya itu, tekniknya itu. Di sini Bapak akan sampaikan yang pertama ini.
Nah, yang tadi Bapak sebutkan, apa ini nih istilahnya namanya? Ya, canting tulis. Nah, cantingnya itu yang dipegang si ibunya itu, kemudian dituliskan di kain batiknya, kain mori biasanya, atau kain apalah gitu ya. Nah, itu yang di tungkunya itu ada malamnya. Nah, itu yang menjadi warnanya, terus diukir, ditulis. Itu yang bikin lama, bikin sulit. Di situ seninya. Kemudian yang kedua, nah, teknik celup ikat. Dicelup, diikat, dicelup, diikat. Bukan kayak iklan biskuit itu ya, celup, dijilat dan tidak pakai dijilat ya, tapi diikat. Peras. Jadi hasilnya menyebar warnanya itu ya. Ini juga lumayan lama prosesnya, beberapa kali celup soalnya ya. Celup yang pertama warna dasar, makin kan. Celupan yang kedua penguat warna, celupan yang ketiga warna pendukung dan lain dan seterusnya. Cukup lumayan lama. Kemudian berikutnya, nah ini teknik sablon atau cetak atau printing. Nah, kalau digambar itu sablon tradisional. Tapi kalau yang pakai printing itu yang modern, udah pakai mesin print yang besar, panjang, jadi kain itu langsung di print. Pembuatannya juga motif-motifnya pakai komputerisasi, ya, lebih modern. Jadi sablon, cetak, printing itu sama sudah, motifnya ya disesuaikan sesuai selera. Kemudian ini teknik cap. Nah, kayak stempel, dicap. Nah, ini juga tradisional ya. Nah, dicap, di stempel. Jadi motifnya itu dibuat dulu cetakannya, ditempelkan ke cetakannya, terus kemudian dicapkan ke kainnya. Nah, seperti contoh itu dicap. Kayak stempel ya. Oke, demikian ciri-ciri dan macam teknik pembuatan batik. Ya, ingat, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan kekayaan kita. Salah satunya batik ini, ya. Maka dari itu ada yang namanya Hari Batik Nasional. Setiap acara resmi pakai batik. Keundangan kalian kalau ikut orang tua juga kadang pakai batik. Jangan malu, tapi harus bangga. Karena batik ini sudah diakui secara internasional. Oke. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, Bapak akan meminta kalian untuk belajar mandiri mengenai ketiga materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, Bapak ingin pendapat kalian mengenai hubungan antara makanan instan, makanan cepat saji dengan kesehatan organ pencernaan. Ya, silahkan tuangkan pendapat kalian, apa hubungannya? Ya, makanan instan, ada mie instan, ada ayam instan, ada instan, semuanya instan, bubur instan dan lain sebagainya. Minuman instan juga banyak. Ya, nah, apa hubungannya dengan pencernaan kalian? Silahkan kalian jelaskan, kalian ceritakan pendapat kalian sebagus mungkin, ya, sesuai materi-materi yang sudah kalian dapatkan. Kemudian berikutnya tentang iklan. Kalian kan belajar membuat iklan tuh. Pada pertemuan sebelumnya juga kalian sudah pernah mencoba membuat iklan, kemudian menceritakan kembali isi iklan. Nah, jadi pada kesempatan ini selain kalian membuat iklan, kalian juga harus jelaskan kenapa kalian harus membuat iklan. Ya, oke. Nah, kalau sebelumnya kan iklan media cetak yang sudah kalian buat. Nah, kalau iklan media elektronik ini kan memerlukan peralatan, memerlukan persiapan yang lebih matang, skenario dan lain sebagainya. Jadi kita pelan-pelan belajar membuat iklannya ya. Tapi yang jelas kalian harus tahu dulu alasan kalian membuat iklan. Kemudian tentang batik, ya, Bapak minta kalian menjelaskan kembali perbedaan dari setiap teknik pembuatan batik yang sudah dipelajari tadi, yang sudah Bapak sampaikan.
Apa saja perbedaannya, kemudian dampaknya atau konsekuensinya atau kekurangan kelebihannya dari setiap teknik pembuatan batik itu seperti apa. Tolong dijelaskan sesuai pemikiran kalian masing-masing. Oke, demikian yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kalian tetap sehat dengan selalu menjaga pola makan dan menjaga imunitas kesehatan kita. Kita tetap sehat, terhindar dari gangguan-gangguan penyakit. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin. Setelah pembelajaran di pekan ini, minggu depan kalian akan PTS. Tolong dipelajari kembali semua materi yang sudah disampaikan. Oke. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.